Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita kelas tutorial bersama saya Siswanto. Kali ini kita akan membahas tentang penulisan dokumen HTML atau penulisan sebuah halaman HTML. Bagaimana caranya? Apa saja tools yang digunakan? Dan bagaimana nanti cara membuka file HTML yang sudah kita buat. Oke, langsung saja teman-teman. Yang pertama adalah tools apa saja yang digunakan untuk menulis sebuah dokumen HTML. Pertama yang harus kita siapkan adalah text editor. Apa itu text editor? Text editor adalah suatu software yang memungkinkan seseorang untuk membuka, melihat, dan mengedit file plain text atau file teks biasa. Jadi text editor ini tidak seperti software pengolah kata semisal Microsoft Word ya. Bedanya untuk text editor ini mereka tuh tidak memiliki fitur formatting. Text editor ini ada yang bersifat sederhana dan ada yang bersifat profesional. Jadi secara umum terbagi menjadi dua. Ada text editor sederhana dan text editor profesional. Text editor sederhana misalnya ada Notepad dan TextEdit. Untuk yang profesional sangat banyak sekali. Misalnya saja ada Notepad++, Atom, Visual Studio Code, Sublime Text, dan lain-lain. Apa bedanya antara text editor dan sederhana dan text editor profesional? Perbedaannya di sini untuk text editor profesional sudah dilengkapi dengan plugin-plugin yang memudahkan para programmer atau web developer untuk menulis kode atau skrip program mereka. Misalnya saja sudah dilengkapi dengan pewarnaan, indentasi, nomor baris, dan lain-lain. Selanjutnya tools yang kita butuhkan adalah web browser. Web browser ini merupakan sebuah software atau perangkat lunak yang fungsinya untuk menerima dan menyajikan sumber informasi dari internet. Walaupun begitu, web browser ini sebenarnya bisa digunakan untuk membuka file-file yang sifatnya lokal. Misalkan yang disimpan di dalam storage komputer kita. Web browser ini juga memiliki banyak jenis ya yang sudah kita kenal. Misalkan saja ada IE atau Edge, Mozilla, Chrome ini dari Google, Opera, Safari, dan lain-lain. Jadi dua tools utama yang kita butuhkan untuk menulis sebuah dokumen HTML adalah text editor dan web browser. Kita akan lihat tools yang pertama yaitu text editor. Di sini kita akan menggunakan text editor sederhana dulu ya. Kita akan menggunakan text editor bawaan Windows yaitu Notepad. Di sini kita bisa buka dari menu Start, lalu kita cari Windows Accessories di bawah ya. Seperti ini Windows Accessories. Kita expand menunya ada Notepad. Buka, klik.
maka notepad-nya akan terbuka. Atau kita juga bisa memanfaatkan fasilitas search. Dengan kebetulan di sini saya ada historisnya karena saya sering buka notepad ya. Misalkan tidak ada, kita ketik di sini, cari notepad. Maka akan ditampilkan aplikasi notepad. Seperti ini, kita tinggal klik. Oke, notepad seperti ini. Selanjutnya browser. Contohnya saya akan menggunakan Firefox. Saya double klik. Seperti ini tampilan browsernya, tampilan utama browsernya. Ada bagian-bagiannya, ada title bar ini yang ada tulisan new tab-nya, ada address bar yang ini. Terus di sini ada halaman browsernya. Seperti ini, nanti halaman web atau dokumen websitenya, informasi-informasi dari internet ditampilkan di sini. Contohnya saja kita akan mengunjungi halaman Google. Kita ketik alamatnya atau email, kita ketik alamatnya www.google.com. Enter, maka kita akan masuk ke halaman utama Google seperti ini ya. Inilah halaman utama Google atau search engine Google. Nah, salah satunya halaman ini berisi dengan halaman HTML. Seperti itu ya, untuk pengenalan saja. Ini browser. Kita tutup dulu. Sekarang kita akan menulis dokumen HTML pertama kita. Untuk latihan awal kita menggunakan untuk latihan awal kita menggunakan text editor sederhana yaitu Notepad. Seperti ini. Agar lebih jelas saya maximize. Hal pertama yang kita lakukan adalah mendeklarasikan dokumen yang akan kita buat, yaitu dengan tag doctype. Doctype HTML. Seperti ini. Ini artinya kita mendeklarasikan bahwa dokumen yang akan kita buat bertipe HTML dengan versi HTML 5. Langkah selanjutnya, kita buat elemen utamanya atau root elemennya, yaitu elemen HTML yang didahului dengan tag HTML dan ditutup dengan tag /HTML. Seperti ini. Selanjutnya kita buat struktur bagian utamanya atau main sectionnya, yaitu ada dua bagian, elemen head dan elemen body. Seperti ini. Inilah struktur dokumen HTML. Kita sudah berhasil membuat strukturnya. Jangan lupa kita save filenya. Kita save as filenya. Kebetulan saya sudah membuat sebuah folder di drive D, folder latihan. Kita beri nama dokumennya misalnya hello world. Seperti ini. Extensionnya jangan lupa harus HTML karena kita sedang membuat dokumen HTML. Kita save. Filenya sudah kita save. Kita akan lihat file yang sudah kita save tadi ya. Nah, seperti ini hello world. Ini sudah bisa dibuka dengan browser. Coba kita buka. Langsung saja di double klik pada filenya. Maka akan terbuka dengan browser Mozilla Firefox. Karena di sini di komputer saya kebetulan
default browsernya adalah Mozilla. Bagaimana kalau kita akan membuka dengan browser lain? Kita tinggal klik kanan saja. Ada menu open with. Kita pilih browser yang akan kita gunakan untuk membuka dokumen ini. Misalkan dengan Google Chrome. Maka dokumen HTML kita akan dibuka dengan browser Google Chrome seperti ini. Baik, kita kembali lagi ke Mozilla Firefox. Seperti ini. Kalau kita perhatikan pada title barnya tertulis seperti ini. File D latihan helloworld.html. Artinya dokumen Hello World yang dibuka dengan browser ini disimpan pada folder latihan, yang folder itu berada di dalam drive D pada komputer kita. Selanjutnya kita akan coba merubah ini tulisan di detail bar ini. Kita kembali kepada file HTML kita ya, seperti ini yang sudah kita tulis tadi, struktur dokumen HTML kita. Pertama kita akan mencoba memasukkan atau menulis script pada elemen head. Perlu teman-teman ketahui, untuk segala sesuatu yang ditulis di dalam elemen head ini tidak akan ditampilkan oleh browser pada halaman utama, karena ini hanya bersifat metadata saja. Sekarang saya akan mencoba menambahkan elemen detail pada elemen head ini atau pada bagian head ini. Detailnya kita tulis dengan Hello World. Kita save. Elemen detail yang ditulis di dalam elemen head ini memerintahkan kepada browser untuk menampilkan tulisan Hello World pada bagian detail bar. Kita akan coba, kita save dulu filenya, kembali ke browser, kita refresh browsernya. Bisa menggunakan tombol refresh ini atau menggunakan tombol F5 pada keyboard. Kita menggunakan ini dulu. Kita klik refresh, maka tulisan pada detail bar ini akan berubah menjadi Hello World. Kita kembali lagi kepada script kita. Selanjutnya kita akan menulis pada bagian body. Di sini saya akan menulis dengan teks biasa atau plain text Hello World. Seperti ini, kita save dengan file save atau bisa dengan shortcut Ctrl S pada keyboard. Kita kembali lagi kepada browser. Apa yang terjadi? Kita refresh. Tulisan Hello World akan ditampilkan seperti ini. Namun ini baru tulisan biasa aja atau string biasa saja, belum memiliki format tertentu. Bagaimana jika tulisan Hello World ini ingin kita tampilkan sebagai judul dengan format judul atau heading? Kita akan coba, kita tambahkan atau masukkan Hello World ini ke dalam elemen heading. H1 yaitu heading atau judul yang paling besar atau judul utama. Seperti ini, kita save Ctrl S.
atau bisa juga dengan file save. Kembali lagi kepada browser, kita refresh. Maka tulisan Hello World kita akan berubah menjadi heading atau judul. Begini. Untuk membedakannya, kita akan menambahkan lagi di dalam script kita. Kita tambahkan elemen paragraf, yaitu elemen yang diawali dengan tag P dan ditutup dengan tag /P. Di sini misalnya saja kita akan menulis this is a paragraph. Oke, Ctrl S, kembali lagi kepada browser, tekan F5 atau refresh, maka akan ditampilkan seperti ini dalam bentuk paragraf. Oke, teman-teman, untuk tutorial kali ini cukup sampai di sini saja ya. Program sederhana atau dokumen tentang penulisan dokumen HTML sederhana ini, saya harap teman-teman sudah bisa memahami struktur dasar HTML dan bagaimana cara menulisnya. Terima kasih sekali lagi sudah mengikuti video tutorial ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel kita, channel kelas tutorial. Saya Siswanto. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.